Udah dipasangin. Ini kan ada japitannya. Oke, oke. Udah direkam emangnya? Oh, udah direkam. Oke, teman-teman, hari ini kita lagi sarapan pagi di Terminal Kampung Rambutan. Kita ketemu dengan sahabat kita. Namanya siapa, Bang? Muhammad Doni Martiansyah. Muhammad Doni. Martiansyah. Panggilannya Doni aja apa Muhammad? Doni. Doni aja ya. Ya, Bang Doni asli Asli Palembang. Palembang. Asli Palembang. Iya. Bisa bikin mie Bogor. Oh, Bapak Palembang juga. Iya. Oh, Orang bapakmu asli sini, Pandeglang. Pandeglang. Tangerang, Bapak Tangerang. Pandeglang. Terus ibu Ibu orang sono, Sumatera. orang Sumatera yang Palembang. Iya. Oh, jadi Palembang itu dari ibu ya. Berarti Bang Doni orang apa? Orang Palembang. Bukan Pandeglang ya. Nah, Bang Doni ini katanya baru lulus pesantren ya. Iya. Terus memutuskan buat dagang bantu-bantu Bapak. Iya benar. Ini kemauan sendiri atau disuruh atau gimana? Kemauan sendiri buat Oh. bantu-bantu. Kan harusnya kalau lulus pondok kan biasanya pengabdian ya kan? Ngabdi ngajar di mana gitu ya. Kayaknya dapat pengabdian karena ini sementara libur dulu. Oh, sementara libur dulu. Jadi tanggal 2 ntar pengumuman. Oh, tetep. Dapat pengabdian. Berarti nanti pengabdian ngajar di Ngajar di pusat di Darun Najah. Oh, Darun Najah Pusat. Yang di sana ya, yang di mana? Tapi nggak ngajar. Oh, nggak ngajar. Jadi bagian ntar di sana disuruh milih, kalau nggak DPS, kantin, laundry, kalau nggak koperasi. Oh gitu. Ya pokoknya mengabdi di situ lah ya gitu ya. Ya, ya, ya. Ya memang banyak tradisi sistem ya. Sistem pondok itu biasanya alumni itu dianjurkan untuk mengabdi, entah itu jadi guru atau ditugaskan apa saja lah gitu ya. Tergantung dari penugasan yang di apa namanya yang ditugaskan pihak pondok ke masing-masing personal ya. Usia berapa sekarang, Bang Dani? 19 tahun, Bang. 15 tahun. Nah, dulu waktu mondok kemauan sendiri atau paksaan? Kemauan sendiri. Mau sendiri. Cita-cita apa gimana? Hah? Enggak, tadinya lulus kelas 6 SD tuh di sebelum kelas 6 SD suruh nonton film Kunanta. Oh, Kunanta ya. Terinspirasi. Terinspirasi dari film Kunanta. Emang Kunanta itu bagian mana yang bisa jadi inspirasi buat Bang? Jadi inspirasi dari pengen mondok tuh enak gitu. Enak ya? Belajarnya bareng-bareng bisa, Suasana pondok gitu. suasananya. Tapi ternyata enak suasana pondok. Lulusan pondok. Suasana pondok. Suasana pondok ada enaknya, ada enggaknya. Ya, jadi kita hidup dimanapun pasti ada sisi enaknya dan sisi enggak enak. Nah, itu normal memang. Normal. Kita mau hidup sebagai apapun, hidup dimanapun, hidup bagaimanapun pasti kita akan menemukan sisi enak dan enggak enak. Tapi yang pasti semua itu pasti ada sisi baiknya. Kan Allah selalu memberikan sesuatu yang selalu baik buat hambanya, bukan begitu Bang ya? Ya Pak Ustadz ya. Iya gitu. Nah terus kalau cita-cita di sini jadi apa? Cita-cita
pengennya tadinya ini pengen kuliah di Madinah. Kuliah di Madinah. Setelah itu Setelah itu cita-cita lebih tinggi lagi, lulusnya pengen jadi pengusaha. pengusaha. Kalau di Madinah itu memang ada sekolah bisnisnya atau gimana? Jadi kalau di Darun Najah itu sistem kuliah Madinah itu emang udah dekat sama kuliah UDN, Universitas gitu. Darun Najah. Jadi kalau mau sono persyaratannya itu bisa bahasa Arab lancar sama tahfiz hafalan Quran minimal 5 juz. Oh gitu. Nah, Bang, ente sendiri, ente ya, manggilnya ente lama-lama ente nih. Udah hafal berapa juz? Alhamdulillah baru 3 Baru tiga. Tapi masih banyak yang belum ya. yang sudah. Minimal 5 juz ya. 2 juz lagi gimana cara ngejarnya? Nanti pas di pengabdian. Oh gitu. Itu biasanya pengabdian berapa tahun? Pengabdian setahun karena saya anak ashab tuh. Jadinya bebas, harusnya 5 tahun. Harusnya 5 tahun. Tapi boleh kurang dari itu, boleh ya? Boleh. Dengan syarat Dengan syarat melunasi SPP yang oh gitu. Ya jadi memang kita mungkin sama-sama satu dunia nih dulu waktu hidup di pondok gitu ya. Kita coba mengupas sedikit aja tentang pengalaman Bang apa tadi? Adi ya. Nama panggilannya apa tadi? Doni. Doni. Jadi ke Adi itu gimana ceritanya ya? Bang Doni, astagfirullah. Ya gitu lah. Momen-momen paling berkesan ketika hidup di dunia pondok itu apa? Momen paling berkesan ketika Amalia itu tadris. Amalia itu tadris. Amalia itu apa namanya, ujian mengajar, betul kan? Iya. Amalia itu tadris itu adalah ujian praktek mengajar. Jadi gitu. Jadi setiap, kalau nggak salah ya, santri itu kalau mau lulus itu harus ujian ngajar dulu. Berapa lama waktu itu? Jadi kita prakteknya tuh cuma sehari doang, tapi ke adik kelas gitu. Adik Itu kelas. formal banget. Itu udah disiapin teksnya kan? Iya, siapin Kemudian teks, diperiksa dulu sama musyrif. musrifnya kan? Ya memang seperti itu. Jadi kalau sekarang tuh namanya micro teaching lah gitu. Micro teaching. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, si masnya lagi mau melayani pembeli. Sembari Nah, bukan GPR ya, selesai kuliah pas pesantren ya, bantu ya betul. Jadi Bang Doni ini, kan lupa mulu namanya Bang Doni. Bang Doni ini dia sekarang sedang mengisi waktu kosong setelah mondok ya. Itu kan ada kewajiban untuk mengabdi. Nah, jedah dari apa namanya, kelulusan dia dengan waktu untuk apa namanya, ngabdi masih ada jeda waktu. Nah, sekarang dia sedang mengisi kekosongan waktu ini membantu orang tuanya jualan soto Bogor di terminal Kampung Rambutan. Nah, terus menariknya Bang Doni ini tidak mau menyia-nyiakan waktu kosong itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Dia mengisi waktu untuk membantu orang tuanya jualan, sebab
kalau kita tanyakan tadi, salah satu cita-cita dia adalah pengen jadi pengusaha. Nah, untuk membekali diri menjadi seorang pengusaha, itu harus punya pengalaman berdagang kayak gini. Iya, langsung praktek nyata. Nah, dari sini dia akan banyak belajar langsung dari orang tuanya. Bagaimana cara manajemen, mempersiapkan dagangan dari pagi, kemudian Menariknya tadi itu yang paling ya sebenarnya saya tidak ngurus. Keren, keren, keren. gitu ya. Kopi dulu sebentar guys. Dirobot, dirobot. Nah gitu. Ini pengalaman yang sangat sangat berharga. Jadi praktek beliau ini dia praktek dulu. Nah setelah itu nanti di dunia kuliah akan mendapatkan teori-teori yang bakal dia pelajari di bangku kuliah. Kemudian nanti secara langsung dan tidak langsung dia akan ketemu teori-teori, kemudian mensinkronkan dengan pengalaman dia yang sebelumnya, yang sekarang ini sedang dialami. Bagaimana cara melayani konsumen, bagaimana cara memanage dagangan dari pagi, belanjanya di mana, gitu ya. Kemudian cara memilih bahan-bahan baku, kemudian Itu ilmu yang rasa-rasanya tidak didapatin di bangku. sekolah. Ya betul. Mungkin, Ya, mungkin. karena kan experience nyata. Experience. Betul ya, terkadang memang ilmu itu tidak selalu didapati dari bangku sekolah. Ya tidak selalu gitu ya. Walaupun ada, terkadang juga tidak ada. Kita dapati di dunia nyata malah. Betul. Kayak gitu. Ya, kita lihat ya. Sebagaimana kita lihat gitu. Bang Doni sedang menyiapkan. Nah, Setelah dimakan sotonya gimana? untuk rasa soto Bogor. Soto mie Bogor. Soto mie Bogor ini rasanya seperti soto mie Bogor. Lucu lagi. Ya iyalah. Kalau misalnya ini tampilannya soto mie Bogor, terus rasanya rasa soto Betawi, nah itu pasti protes. Pasti protes. Tapi ini rasanya seperti soto mie Bogor. Enak. Rasanya Tempatnya di enak. mana nih? Bali. Nah, ini tempatnya bertepatan dengan samping LRT Kampung Rambutan. Ya, jadi kita nyebrang dikit aja di samping kantor polisi. Nah, di sini beliau membuka lapak. Kenapa bos sarapan pagi di sini sambil menikmati lalu lalang para Jadi tidak perlu penumpang. langsung ke Bogor ya gitu. Oh iya tuh. Oh makan nasi Padang aja nggak harus ke Padang sekarang. Ada di sini. ST Solo. SD Solo. Ini nggak mesti ke Solo. Nggak usah di Solo ya. Nggak usah. Mas, bukan nasi nggak bu? Ini kopi kapal api ya kan? Nyeruputnya nggak di kapal api, di terminal. Pindahin aja. Ya. Ini sambal kecap. Bang Doni pindahin aja ke sana ya. Kecap sama ini pindahin aja. Ada ya? Nggak apa-apa pak. Sudah ada ya. Nah, saya cek motor dulu. Motor Oke saya siap. Jadi kita sebentar-bentar nengokin motor yang ada di parkiran, masih aman tidak? Ya. Aman. Motor aman. aman ternyata.
Ya iyalah, Masih dijaga. dijagain Eh, dengan saksama, Dijaga dengan baik kok di sini. dijaga seperti anak sendiri gitu. Aman Bang Doni? Aman. Tadi pembicaraan kita sampai mana ya? Kayak pengalaman. Oh iya, pengalaman. Kalau saya kan dulu waktu di pondok itu pengalaman yang paling tidak terlupakan adalah makan di sungai. Terus semua. Jadi kan di Bogor sana ada sungai gitu ya. Kita makan tuh. Makan di plastik. Jadi kita ngambil nasi dan lauk di plastik kresek gitu tuh yang kecil. Baik, Kemudian udah langsung ke sungai sambil mandi. Mandi terus makan itu enak banget itu. Enak banget. Nah itu pengalaman yang sampai sekarang nggak terlupakan. Nah kalau Bang Doni gimana? Waktu lagi di pondok, apa yang Sama berorganisasi. organisasi? Ini kayaknya aktivis deh. Kalau di kampus jadi aktivis ini. Gimana? Kemarin di pesantren pas jadi pengurus saya kebagian 2 bagian. Bagian apa itu? Bagian sekretaris, bendahara sama taklim pengajaran. Jadi kalau sekretaris bahasa Arabnya apa? Agak sedikit lupa. Kerja ya. Kemudian kalau taklim itu kismu taklim. Iya, kismu taklim. Kismu taklim itu Jago tugas ya. Tugasnya Iya. adalah nguprak-nguprak orang buat soal jamaah ya kan. Iya. Nah, menariknya di dunia pondok itu kita punya prinsip apa namanya, ada saatnya kita dipimpin dan ada saatnya kita memimpin gitu ya. Betul. Siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, siap memimpin dan siap dipimpin itu adalah memang konsep kehidupan di pondok begitu. Jadi sekian waktu kita menjadi akdo ya kan. Ya, ada Kemudian sekian waktu kita menjadi, kalau pengurus apa namanya? munazomah. Nah, itu nanti pada saatnya kita jadi anggota lagi, kelas 6 ya kalau nggak salah. Ya, pas 6 anggota lagi. Jadi kita siap memimpin dan siap dipimpin. Siap dipimpin ketika kita jadi anggota, siap memimpin kita jadi pengurus kan itu ya. Kalau di sana jadi pengurus itu berapa tahun? Setahun. Setahun ya? Dari kelas 5 akhir sampai kelas 6 awal. Ya. Kelas 5 akhir ya. Oh, kelas 5 ya. Sampai kelas 6 awal itu harus serah terima jabatan. Serah. Oke, itu kehidupan. Ya coba ceritain lagi dong. Saya pengen denger deh cerita keseharian di pondok itu dari bangun tidur sampai tidur lagi gimana? Rutinitas. Dari awal bangun tidur itu jam 4. Jam 4. Ya, karena jam 4.30 itu udah azan. Jadi pengalaman saya di pondok jadi pengurus, jam 4 itu udah ngebangunin santri, ngegebrakin, Uprak-uprak ya. ya, rolling. Rolling. Terus suruh akdo semua ke masjid. Ntar di situ wajib sholat sunat tahajud. Yang mau baca Quran silahkan. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh itu ini tuh firqoh. Ya. Firqoh ngaji sebentar 15 menit. Setelah itu pulang ke asrama buat mufrodat. Oke, ya. Setelah mufrodat tuh semua anggota disuruh ganti baju buat persiapan tiket asrama. Setelah piket, persiapan mandi buat sekolah. Setelah mandi itu kegiatannya makan. Makan. Makan, Itu kalau mandi pasti antri ya? ya antri. Iya, iya, iya. Terus? Setelah itu digebrakin lagi buat ke sekolah, dihitungin. Oh, lagi. Ya. Kadang ketika saya menjadi ado tuh kesel kalau dihitungin. Oh iya. Ya, kesel banget. Tapi pas jadi udah di atas nih, udah jadi munazomah gini rasanya enak. Oh iya. Ada enaknya, ada enggaknya.
Nah setelah itu belajar KBM dari jam 7 sampai jam 12. Jam 12. Pulang buat ke asrama buat salat zuhur doang. Oh gitu. Setelah itu makan. Setelah itu kembali lagi ke kelas. Jam 1.20 itu buat namanya Darsul Masa, pelajaran siang, pelajaran sore. Sampai jam Darsul 2.40. masa. Itu Darsul itu buat pelajaran, masa itu sore. Ya. Nah, setelah itu istirahat santri dari jam 2 tuh sampai ke asar itu terserah, kadang ada yang mau nyuci Tidur. ya mau tidur mau ngaji setelah asar digebrakin lagi buat ke masjid. Setelah asar itu kegiatannya bersih dulu sama kayak tadi tanzif. Setelah tanzifnya minimal 15 menit, setelah itu baru olahraga sampai jam 15 tank jaros. Setelah itu santri digebrakin lagi untuk mandi sore. Sore ya. Jam 5 tuh ya. Jam 5.15 tuh udah selesai semua mandi. Oh, udah selesai semua. Udah masuk masjid Karena lagi ya. ada taklim gitu. sore. Oh iya. Nah setelah taklim dihitungin lagi doanya buat ke masjid. Setiap pergantian kegiatan tuh ada itu jaros ya. Ya ada jaros. Jadi di dunia pondok tuh kalau kata yang seingat Ustadz Lan itu, santri itu istirahatnya ketika waktu sholat. Waktu sholat tuh itu waktu istirahat. Ya waktu istirahat buat kalian. Selama itu full kegiatan. Setelah itu setelah sholat maghrib sama seperti tadi firqoh ngaji firqoh. Setelah ngaji pulang ke asrama untuk makan. Oke, makan malam tuh ya. Ya makan malam. Setelah makan dijarusin lagi buat tank berangkat ke masjid Isya. Isya ya. Setelah sholat Isya dijaros tank buat ke asrama belajar mufrodat, bahasa Arab bahasa Inggris. Setelah itu ada yang namanya muajah, belajar malam sampai jam 10 malam. Malam, nah itu saatnya tidur habis itu ya. Belum. Setelah muajah itu harus lagi evaluasi buat hari ini dari munazomahnya. Setelah itu baru yang Doni dipersilakan tidur. Kalau yang munazomah itu setiap malam Jumat itu dikumpulin sama PPS buat evaluasi apa aja gitu ya. Jadi ada momen evaluasinya ya. Nah, itu teknisnya gimana waktu evaluasi? Apa pertanyaan apa gimana? Kesalahan yang kurang dari Ado kenapa? Contoh, kenapa anak ini bisa nggak sekolah? Yang kena itu pengurusnya. Oh gitu. Kenapa Ado ini nggak ke masjid? Oh gitu. Itu berupa panggilan apa gimana? Berupa, jadi kalau di sana tuh kalau buat munazomahnya tuh kumpul malam Jumat. Oh iya. Di situ setelah ya dipotong dulu ya guys ya. Jadi konsumen mau bayar. Baik sekali Bapak ini, Masya Allah. Makasih ya Pak. jadi 46.000. Makasih Bu. Ya, bersebelahan dari warung soto Bogor ini ada warung namanya Bu Sunarti. Ini kita ngopinya di sini. Ya. Jadi kopi yang saya seruput ini mesennya di samping warung Ibu Sunarti. Di sebelah persis. Sebelah persis ya kantor polisi ya. Jadi memang ngopi itu suasananya santai ya. Kalau tiba-tiba berubah dari sini, ini rasanya pengen olahraga mulu. Asik. Kalau ini rasanya pengen ngobrol mulu kalau ini. Beda-beda. Bagaimana kalau kita berubah minum kecap? Jangan minum kecap. Iya. Kesannya apa gitu. Tapi kalau kecap dicampur sama jeruk nipis, ini obat batuk.
Ya, guys, jadi begitu ya. Memang kalau kita lama hidup di pondok itu, kita akan terlatih menjadi jiwa-jiwa yang mandiri. Karena apa? Ya memang dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya kita ngurus diri sendiri, nggak ada orang tua. Nggak ada. Jadi karena kebiasaan itu akan melatih kita bekerja. Setelah ini kita harus melakukan apa? Setelahnya harus melakukan. Udah bisa memanage diri, mengatur diri dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu begitu. Nah selama ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau ini kebiasaan ini diterapkan, maka akan menjadi habit, akan terbiasa gitu. Jadi kebiasaan kehidupan di pondok itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Makanya ya seperti itu lah. Makasih Bu. Pembentukan karakter mandiri itu memang timbul bagi mereka yang hidupnya di asrama, tidak ada orang tua. Mereka harus ya mengatur diri sendiri. Kami di situ tidak ada lagi sosok Yang melayani, yang di sana bukan siapa-siapa semua. Gitu. Iya, Serasa betul. seperti keluarga. seperti keluarga gitu. Dan memang Kalau di rumah sendiri kita tahu karena bokap sama bokap ya pasti bangunin. Kalau di sono mau nggak mau. ya dibangunin juga sih. Cuma yang bangunin bukan orang tua. Iya, gitu ya. Iya. Yang bangunin adalah bel. Yang bangunin adalah sistem. Ya, pindahnya. Nah, jadi kalau kita terbiasa dengan hidup disiplin, ya kesannya akan hidup dengan disiplin. Tapi kalau misalnya kita hidup lagi di dunia yang rada berantakan, ya berantakan aja. Jadi, semuanya sih tergantung dari pilihan kita. Kita mau milih hidup yang seperti apa. Gitu. Ya guys, nanti kita akan coba lagi mengulik tentang kehidupan Bang Doni. Ini baru sisi kehidupan dia di pondok. Belum nanti kita akan bertanya lagi tentang dia sekolah SD, SMP-nya di mana. Dia masih sibuk. Jadi ganggu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Apa? Jadi memang kita berdua dilahirkan untuk mengganggu orang. Pengganggu. Terganggu gara-gara nih orang berdua. Enggak Bang. Jadi gitu ya. Nah, itu mas sekilas kehidupan di pondok lah gitu ya. Nah, kerasa nggak ketika Bang Doni pulang ke rumah itu efek dari kehidupan pondok itu berpengaruh nggak ketika Bang Doni hidup di kembali ke lingkungan? Berpengaruh disiplin. Disiplinnya ya. Contohnya seperti apa? Contoh kalau di pondok itu bangun jam 4 subuh, jadi kita kalau udah di rumah terbiasa gitu. Udah kebiasa bangun jam segitu ya. Terbangun sendiri entah kenapa. Ya karena faktor kebiasaan. Mata aja bisa disetting itu mau bangun jam berapa gitu. Setting. Kalau biasa bangun siang ya siang terus aja. Kalau pagi bisa pagi. Kebiasaan kecil itu Kebiasaan. yang membentuk ya gitu. Membentuk ya, akan terbentuk gitu. Nah Bang Doni sebelum masuk pondok SD-nya di mana? Di Apa di Jakarta apa di pendopo di Sumatera. oh, Sumatera? SD, SMP di sana. SD, setelah lulus SD langsung di ke pondok. Oh jadi mondok itu dari SMP, Ya, MTS. MTS. Saya mondok kelas 1 itu di pas masa-masa corona di Palembang. Oh, tapi di pondok yang ini? Bukan, Oh bukan, di Palembang. di Palembang. Oh, di pondok yang berbeda ya. Sempat berhenti setahun tuh gara-gara stop corona, libur setahun, libur lama panjang tuh. Tahu tuh nganggur tuh ya? Nganggur, harusnya ikut sekolah online. Soal online ya. Tapi saya karena
kebutuhan faktor ekonomi, Ya. jadi stop dulu setahun. Jadi ntar di tahun kedepannya ngulang lagi. Oh. Harusnya ke kelas 3 tuh jadi kelas 2 ulang lagi. Oh, karena faktor itu ya, kondisi ya. Nah, setelah kelas 1 itu baru pindah ke Darun Najah tadi, Oh gitu. Di Pandewa. Jadi satu SMP, SMP MTS. MTS ya, MTS. Jadi ngulang kelas 1 lagi gitu. Iya, Oh. Jadi sudah kebuang waktu 1 tahun karena kondisi Apa semangat keadaan. yang kemudian membuat begitu besar dorongan ke Mas Doni untuk walaupun tertunda tapi masih tetap terus fight gitu. Ya, semangat Apa sekolah yang itu. dorongan apa itu untuk bisa tetap survive gitu? Karena ada orang yang, aduh udah faktor udah agak sulit, udahlah nggak usah sekolah, bisa gitu ya. Itu kan masing-masing orang punya dorongan kuat buat. Nah kalau dari Mas Doni sendiri, tadi Bang, sekarang Mas, udah lagi D Doni, ya. Yang Nanti penting nanti sambungannya gini Mas Bang. Mas Bang. Lama-lama Om. Nah, dorongannya apa itu, semangat? yang Motivasinya. motivasi yang bikin semangat tuh karena bapak itu lulusannya sampai SMP doang. Oh ya. Kalau saya ininya sampai terus menjunjung tinggi sampai yang kita tadi ke Madinah, kuliah di sana. Nah, rencana mau ngambil jurusan apa di Madinah? Apa belum kepikiran, mending ke sana dulu? Belum, Belum ya. Sudah ada yang dituju ya. sudah ada yang gitu gitu. Nah itu guys, itu sangat penting. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tuju, itu langkah-langkahnya harus kita udah petakan dulu. Jangan sampai kita melangkah tapi nggak tahu tujuan, akhirnya keder guys. Itu yang suka apa namanya, kesalahan yang sering kita lakukan tuh kayak gitu. Nggak tahu tujuan arah hidupnya mau kemana gitu. Jadi memang ada baiknya planning itu harus kita udah, dengan adanya tujuan-tujuan itu, maka kita tahu step-stepnya, harus begini, harus begini, harus begini. Ya walaupun nanti dalam perjalanannya akan menemukan kesulitan ini itu udah biasa lah. Biasa. Kita nih dari sini mau ke depan aja. Tidak lurus begini, kita harus belok ke sini dulu. Ketemu ada gang sedikit sempit ya, kita harus ada becekan dikit, kita harus lompat ya, itu biasa. Tidak selalu halus. Bukan gitu, Bang Doni? Iya, Di sana Banyak balik lagi, godaan. Bang. Nah, terus setelah ini cuma gambaran aja ya, kita kan boleh ngomong yang nanti kalau udah lulus kuliah pengenannya, terus nanti pengen jadi pejabat lah gitu ya. Nah nanti setelah lulus dari Madinah itu, apa planning selanjutnya? Planning loh ya, ini planning. planning selanjutnya. Kalau nasihat dari guru aneh Ustadz Ali Syabana itu katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu Ya. adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu ajaran Nabi. Jadi orang kalau hidup nggak ada manfaatnya mau ngapain? Ya, Ya, monggo lanjutkan. lanjut setelah Madinah pengen buka usaha kecil-kecilan dulu. Contoh kayak kemarin udah di planning pengen jualan bakso bakar dulu. Terus kalau memang udah maju banget dibikin cabang. Nah, kalau uangnya sudah terkumpul mau dibikinin 2 lantai. Yang pertama itu buat Indomaret, yang kedua buat kos-kosan. Kalau semua udah terwujud, maunya bantu-bantu pondok tempat saya tinggal tadi, Oh gitu. bantu bangunan. Jadi rasa terpanggil beliau untuk membantu pondok yang pernah membesarkan, kan gitu ya. Iya, Memang kita tuh terkadang ada rasa kangen dan keinginan untuk berbuat untuk sekolah, kan. Itu ada. Saya pun pernah itu merasakan ketika main ke sekolah yang pernah kita hidup di situ.
pengen memberikan sesuatu gitu, walau ya nggak besar nggak kecil, tapi ada keinginan itu. Bukan gitu, Bang Doni? Iya. Emang itu. Khairun nas anfa'uhum. Ingin berbagi. Terus. Jadi emang dorongan keinginan Bang Doni ini sebagai seorang entrepreneur ya, sebagai seorang pengusaha kan ya, pengen punya perusahaan tuh. Iya. Nah, jadi jiwa usaha itu yang memang kayaknya diturunkan dari orang tua. Bukan. Enggak, bukan. Kemauan diri sendiri. Oh, kemauan diri sendiri. Tapi orang tua sebagai apa namanya motivator sangat berperan juga di sini ya. Iya. Kalau mama masih lengkap ya. Kalau mama masih lengkap ya. Udah pisah. Udah bisa. Oh, jadi mama di mana, bapak di mana? Dari saya kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Sekarang ikut bapak. Iya. Ya seperti itu ya. Kehidupan orang itu memang penuh dinamika, tapi bagaimanapun sisi kebaikan di dalam itu pasti ada. Mungkin sosok beliau sekarang ini andil dari ketegaran seorang orang tua yang membesarkannya. Itu bisa seperti itu ya. Kemudian beliau harus mandiri, ditambah lagi dorongan kehidupan di pondok yang memang sangat mencetak menjadi orang-orang yang mandiri seperti itu. Jadi sangat klop gitu ya. Kamu nggak marah sama ibumu atau ayahmu? Enggak. Karena kadang di luar sana ada fenomena yang membuat mereka jadikan ini sebagai alasan untuk tidak bertumbuh, tidak berkembang. Ya betul. Dari kejadian dari orang tua. Jadi kondisi yang dialami sama Bang Doni ini bukan malah menjadi sebuah hambatan gitu ya. Ya maju aja. Kita punya impian tersendiri gitu. Bukan gitu Bang? Ya. Ya seperti itu. Nasihat. Kira-kira apa nasihat dari Bang Doni untuk teman-teman yang sebaya dengan Bang Doni atau adik, Buat yang di pondok. buat di pondok juga, buat pemirsa yang akan menonton konten kita nanti. Ini menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi buat teman-teman dari Bang Doni. Silakan. Jadi yang namanya di dunia pondok itu ada dua, Oke. ilmu dan percintaan. Tinggalkan salah satunya jika engkau tidak ingin kehilangan kedua-duanya. Oke. Rusaknya orang dalam menuntut ilmu adalah sambil bermain cinta. Oke. Karena ilmu dan maksiat sampai kapanpun nggak bakal bisa pernah bersatu. Betul, setuju. Betul, setuju. Jadi dalam sebuah hadis atau saya pernah menemukan al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan tembus, tidak akan masuk untuk orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Iya. Jadi ilmu itu adalah cahaya, diri kita adalah kaca. Ilmu itu akan tembus ke dalam hati ketika kaca itu bening. Yang bikin cahaya itu tidak tembus adalah noda-noda yang ada di kaca itu. Dan kaca itu bisa ternodai karena maksiat. Salah satu maksiat adalah pacaran. Iya, di dunia pondok yang gitu. Nah, itu ilmu dari pondok seperti itu. Maka kalau benar-benar pengen belajar, jangan pacaran dulu. Nanti kalau sudah sukses, siapa sih yang nggak mau sama kita kan gitu ya? Iya, gitu. Oke Bang Doni, terima kasih loh waktunya hari ini. Itu Ya, nasihatnya luar sama-sama. biasa. Makasih ya. Oke, pemirsa, demikianlah pembicaraan kita pada hari ini. Banyak dagingnya loh hari ini. Benar. Karena kita makan soto daging, Iya. banyak dagingnya. Makan soto
isinya daging. Kemudian yang kita makan masuk ke dalam jadi daging. Pembicaraannya isinya daging juga. Dan semuanya Dan masyarakat semua Indonesia bisa makan daging. daging. Oke, terima kasih. Dah. Udah selesai. Mas Doni, sorry ya Mas Doni. Aman. Mas Doni luar biasa Mas Doni. Tapi ini khairun nas anfa'un nas. Apa yang kita bicarakan manfaat.